Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah teman-teman proktor hebat se-Papua, khususnya proktor e-learning. Pada kesempatan ini saya akan berbagi share sedikit tentang hebatnya aplikasi e-learning, yaitu khususnya versi updatean terbaru yaitu 2.00 ya. Jadi proktor silakan diupdate, keutamaannya banyak sekali dilihat dari sisi penggunaan akun gurunya masing-masing. Kalau tutorial pertama yaitu hebatnya akun e-learning dari sisi operator admin e-learning. Sekarang saya akan mendemokan hebatnya aplikasi e-learning versi 2.00 dari sisi akun guru masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu langsung saja login dengan akunnya masing-masing seperti ini, kemudian klik login. Maka Bapak Ibu akan ditampilkan menu hebat dari poin 2.00. Yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung disuguhkan dengan tool yang hebat ini. Tinggal Bapak Ibu ada tambahan, fitur tambahan yaitu video conference, yang mana fitur tambahan video conference ini memudahkan Bapak Ibu guru bisa berkomunikasi langsung dengan siswa-siswanya pada saat itu juga dengan menggunakan aplikasi tambahan dari Jitsi ya, yang sudah bekerja sama dengan e-learning. Seperti ini Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita harus membuat schedule dulu video conference-nya. Bisa juga nanti kepala madrasah ketika mau mengadakan rapat online, maka gunakan saja fasilitas ini. Ataupun sebaliknya, tim eksekutif dari pihak pengawas mau mengadakan pertemuan dengan dewan guru semua guru MADDI, tinggal diklik saja video conference, maka akan bisa menggunakannya. Caranya bagaimana? Kita buka kelas kita dulu yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian ini Bapak Ibu, ada di tool paling atas, di atas standar kompetensi. Yang kemarin tidak ada, sekarang sudah ditambahkan. Semakin canggih Bapak Ibu, caranya begini, klik buat form virtualnya. Ketika mulai saat ini misalkan saya buat form Juli tanggal 26, jamnya jam 8 Bapak Ibu ya. Contoh kita pertemuan rapat sosialisasi. Setelah kita buat judulnya, kemudian kita generate ya, maka ini Bapak Ibu sudah ada. Nanti ketika ini sudah aktif, sekarang sudah jam 8.30, otomatis ini sudah berfungsi video conference-nya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal klik join. Di sini join ya, join gurunya di virtualnya. Ya, ini sudah ada Bapak Ibu. Tinggal klik join meeting. Ya, maka ini sudah aktif ya. Kemudian tinggal dinyalakan mic-nya, kemudian nyalakan nyalakan tampilan kameranya. Ketika gagal ini bagaimana Bapak Ibu caranya? Cara mengatasinya adalah dengan cara di sini. https, kemudian klik, kemudian kita aktifkan ya. Seperti ini Bapak Ibu, tampilan video conference kita. Caranya bagaimana? Kita klik join. Ya, tinggal diaktifkan suaranya. Tes 1 2 dicoba tes. Ya, suaranya sudah aktif. Tinggal Bapak Ibu tinggal menggabungkan linknya kepada anak-anak semua ya. Caranya bagaimana? Tinggal di ini dibagi klik invite ya, copy bisa, atau anak-anak disuruh login Bapak Ibu ya. Disuruh login menggunakan aplikasinya, browsernya ya. Di ini bisa pakai Mozilla, klik ya, kemudian klik e-learningnya, kemudian suruh anak-anak masuk dengan usernya, kemudian login seperti ini ya. Tinggal anak-anak masuk di kelasnya,
Kemudian lihat ada tambahan video conference. Anak-anak suruh klik join. Seperti ini, join. Kemudian maka akan terhubung secara otomatis ya. Tinggal join meeting ya. Anak-anak sudah terhubung dengan saya. Itu dilakukan semuanya ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu rugi sekali lagi jika Bapak Ibu tidak mengaktifkan e-learningnya. Karena di samping e-learning ini gratis aplikasinya, dan yang lebih hebat lagi, aplikasi ini bisa melakukan video conference yang sangat minim data. Bapak Ibu selama ini mungkin berpikir, ketika anak-anak kita daring menggunakan Google Meet ataupun menggunakan Zoom ataupun menggunakan via YouTube, itu merasa terkendala untuk pulsa datanya. Tetapi kemarin teman-teman kami yang di Lampung sudah melakukan uji coba selama 5 jam. Mereka mengadakan pertemuan intern antar proktor se-Lampung dengan tema pembahasan e-learning. Itu selama 5 jam Bapak Ibu guru hebat se-Papua membutuhkan 30 MB. Bayangkan betapa hematnya. Karena mengapa bisa demikian? Karena pihak Kementerian Agama sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pihak Jitsi Organization. Jadi Bapak Ibu sudah tidak membayar lagi pulsa data ke beliau, ke perusahaan ketiga ini, Jitsi Organization, karena pihak kementerian kita, Kementerian Agama, sudah membackup-nya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan anak-anak terbebani pulsa. Maka sekali lagi kami menghimbau, marilah Bapak Camat, Bapak Kepala Madrasah yang terhormat, untuk memfasilitasi proktornya untuk menggunakan e-learning. Agar apa? Agar anak-anak bisa hemat pulsa datanya. Kemudian ibu gurunya juga senang pulsa datanya hemat, karena menggunakan video conference melalui pihak yang ketiga. Otomatis kita tidak dikenakan budget untuk pulsa data. Jadi seperti ini Pak Ibu ya. Ini keunggulan daripada aplikasi terbaru, yaitu versi update 2.00. Jadi Bapak Ibu Camat rugi kalau tidak melaksanakannya. Yang kedua, Bapak Ibu Camat juga bisa mengkontrol semua dewan gurunya untuk membuat KIKD-nya. Karena ketika dewan gurunya mau menggunakan e-learning, syarat pertama yaitu mereka harus mengisi KI dan KD-nya. Seperti ini. Kita urutkan mulai pertemuan pertama karena semester dan seterusnya. Kita masukkan kompetensi dasarnya, simpan hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk KD-nya ada di bawah sini. KD ini adalah penjelasan daripada indikator dari kompetensi dasarnya, kompetensi intinya ya. Kompetensi dasarnya ini kemudian dijabarkan melalui keterampilannya, keempatnya, yaitu siswa nanti bisa apa, mempunyai kemampuan apa dari KD yang sudah disimpan. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Camat tinggal mengontrol, mengadakan pertemuan sekali, langsung kita buat seperti ini. Setelah lengkap pertemuan 1 semester seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah memberikan ketuntasan KKM. Jadi semuanya serba digital Bapak Camat hebat. Jadi KIKD-nya digital di e-learningnya, ketuntasan KKM digital seperti ini. Kita tinggal tentukan apakah kompleksitasnya rendah atau tinggi, daya dukungnya rendah atau tinggi. Itu semua akan masuk di KKM-nya secara otomatis. Yang ketiga, keuntungan lainnya yaitu Bapak Camat bisa mengecek ini kesiapan daripada dewan gurunya, bisa melihat melalui FPP yang dibuat ketika mengajar. Jadi Bapak Camat tinggal mengontrol, hari ini jam pelajaran siapa ya? Oh si A. Bapak Camat tinggal masuk di akun e-learningnya, tinggal dipantau. Oh si A ternyata sudah buat RPP-nya. Berarti dia layak untuk mengajar. Tetapi ketika ada guru yang belum membuat RPP, akan ketahuan Bapak Camat. Di sini akan kelihatan, oh guru saya belum membuat RPP. Langkah selanjutnya apa seorang Camat? Yaitu memanggil guru tersebut, memberikan pengarahan. Bapak, karena Bapak hari ini mengajar, kenapa tidak membuat RPP? Maka Bapak harus membuat RPP-nya ya untuk pertemuan depan. Jadi nanti insya Allah gurunya akan termotivasi. Ih, kepala sekolah sekarang sudah berbeda. Beliau sudah bisa memantau saya harus membuat RPP, malu kalau ditegur terus. Nah, akan memunculkan motivasi untuk membuat RPP online-nya. Caranya seperti ini, mudah sekali. Kita klik
buat rencana pembelajaran, kita masukkan jam keberapa, tanggalnya berapa, kemudian di jam keberapa, pertemuannya apa, dan ini bisa diambil ketika kita sudah bisa membuat KKD-nya ya. Jika kita tidak membuat KKD-nya atau KI-nya, maka tidak akan bisa membuat RPP online ya. Jadi harus step by step ya. Itu keunggulan e-learning gratis kita. Yang selanjutnya bahan ajar. Bahan ajar ini Capsek juga bisa memantau, oh guru saya ini siap mengajar kah tidak, dia sudah siapkan bahan ajar atau tidak. Itu semua bisa dikontrol di sini Bapak Camat yang terhormat. Bisa dikontrol di sini, dilihat. Oh si A sudah memasukkan materinya, canggih tawa. Ada Word-nya, ada bentuk YouTube-nya, ada PowerPoint-nya, lengkap semuanya. Jadi Bapak Ibu caranya bagaimana? Tinggal klik saja di sini bagikan, kemudian upload dari komputer, kemudian isi di sini mata pelajarannya apa, berbentuk Word, PDF, Excel, PowerPoint, video, ataupun link. Yang paling mudah pakai link Bapak Ibu ya, gunakan link. Agar apa? Baik itu dalam Word ataupun PDF ataupun PowerPoint, usahakan dalam link. Agar apa? Agar budget ataupun beban yang di e-learning kita tidak terlalu berat. Bayangkan jika 50 guru saja mengupload PDF ataupun Word ataupun PowerPoint, ataupun yang lebih parah lagi yaitu video, dia upload semua, nanti mempengaruhi daya loading daripada e-learning kita. Jadi caranya mengakali bagaimana? Bapak Ibu tinggal cari linknya. Yang disimpan PDF-nya di drive, tinggal dibuka drive-nya, tinggal ambil linknya ya. Linknya tinggal diambil, tinggal dimasukkan. Misalkan seperti ini, misalkan saya mau ambil PowerPoint ini, PPT, saya tinggal bagikan saja. Bagikan. Nah, bagikan ya, dapatkan link yang bisa dibagikan. Seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal bagikan linknya saja. Yang penting sudah disetting di sini Bapak Ibu. Jangan dibatasi. Kalau dibatasi anak-anak kasihan, nanti tidak akan bisa mengakses. Jadi pilih siapa saja menglink, kemudian saling link ya. Yang link ini yang kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi baik itu bentuk PPT, Word, PDF, YouTube, semuanya masukkan di sini. Tinggal dikasih masuk di sini, judulnya Introduction. Ya, tentang perkenalan. Introduction. Ya, seperti ini, kasih keterangannya, siswa dapat memperkenalkan diri. Seperti ini, share bahan ajarnya, klik share. Kalau tidak, kalau belum waktunya, tinggal dipending dulu. Alangkah baiknya dikasih saja share supaya anak bisa belajar. Setelah itu simpan. Maka otomatis akan tersimpan di sini Bapak Ibu. Nah, ini materinya, introduction berupa link. Caranya bukan anak bagaimana, tinggal klik saja buka. Nah, anak-anak akan lihat PowerPoint saya di laptop masing-masing guru. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Jadi rugi, sekali lagi rugi Bapak Camat jika tidak membuat e-learning. Aplikasi ini sudah disediakan gratis, kalau kita tidak manfaatkan rugi ya. Ya, itu caranya Bapak Ibu ya. Agar apa? Agar agar loading kita tidak lambat. Jadi kita hapus saja yang berbentuk Word begini Bapak Ibu. Ini membebani server kita. Jadi kita hapus saja semuanya seperti ini yang berbentuk Word, PDF ataupun PowerPoint. Jadi Bapak Ibu membuat Word-nya nanti diupload saja di Google Drive Bapak Ibu ya. Caranya sangat mudah, tinggal klik begini. Tinggal upload begini, upload file. Filenya mana, ada di mana? Misalkan saya peragakan di sini ya. Nah, di sini saya cari materi bahasa Inggris. Nah, materi Word-nya saya cari di sini. Ini misalkan bahasa Inggris, tinggal open. Ya, tinggal nanti link ini Bapak Ibu. Link ini yang akan kita masukkan ya. Kita peragakan begini, demokan. Ya, link ini Bapak Ibu. Link ini yang akan kita bagikan ke anak-anak. Jadi kita ambilnya bagaimana? Setelah kita terupload begini, Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian bagikan. Tapi Bapak Ibu sekali lagi ingat ya, ini linknya harus diubah untuk jangan dibatasi. Kalau kita pada awalnya akan dibatasi begini. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di share begini, ganti menjadi siapa saja. Agar apa? Link kita bisa diakses oleh anak-anak kita. Kemudian salin, kita tempel lagi di sini ya. Jadi usahakan dalam bentuk link ya. Ini kita hapus semua supaya tidak berat Bapak Ibu. Bayangkan jika 50 guru mengupload dalam bentuk PDF, Word semuanya ke sini, maka kasihan nanti server kita yang memorinya sedikit akan lambat. Caranya bagaimana? Kita bagikan, kita upload dari komputer, kita pilih jenisnya link Bapak Ibu ya, ingat ya, jenisnya link. Kemudian kita pastikan di sini ya, ini kita kasih tadi expression. Ya, kemudian kita sini siswa dapat berkomunikasi bahasa Inggris
dengan menggunakan ungkapan terima kasih ya, thanks ya, ini Pak Ibu ya. Jadi begini Pak Ibu, supaya apa? Supaya link kita hemat ya. Kalau pakai link kan tidak terlalu banyak bebannya. Kita sudah siapkan di drive kita. Caranya begitu Pak Ibu ya, ini sudah masuk expression. Anak-anak tinggal buka begini, maka dia tidak perlu mendownload lagi. Mereka tinggal membaca saja seperti ini. Sangat mudah Pak Ibu ya. Jadi sekali lagi, rugi Bapak Ibu kamat yang terhormat jika tidak membuat e-learning ya. Setelah itu yang selanjutnya, setelah kelas-kelas kita sudah terhubung, maka kita tinggal mengundang siswa kita masuk di kelas kita. Seperti ini kita tinggal undang, maka semuanya akan masuk di sini. Kemudian yang tak kalah hebatnya lagi, ini bisa mengontrol siswa kita. Jadi sekarang sudah transparan Bapak Ibu ya. Jadi tekankan kepada anak murid, siapa yang saja yang tidak masuk di learning, tidak aktif, maka dianggap bolos. Ini kelihatan, ini yang bolos-bolos ini ya. Jadi Pak Guru BK-nya bisa menegur langsung. Kemudian jurnal guru, ketika kita ada masalah, siswa kita ada masalah di kelas, maka kita bisa membuatnya di sini. Semuanya serba online. Jadi kepala sekolahnya bisa melihat kejadian-kejadian apa di setiap kelas, maka Bapak Ibu yang ngajar pada waktu itu tinggal menulis kejadiannya apa, tanggal berapa, kemudian ditulis siapa siswanya yang membuat pula, kemudian perilakunya apa, butir sikapnya apa. Ini semua lengkap Bapak Ibu. Bisa melakukan penilaian secara objektif. Apakah dia minus, berarti sikap ininya tidak ada, berarti dia tidak bisa untuk mendapatkan nilai sikapnya. Jadi semuanya lengkap Bapak Ibu, tinggal simpan. Jadi setiap hari bisa kita buat jurnal guru tentang sikap siswa. Yang tak kalah hebatnya Bapak Ibu, kita selama ini berpikir bagaimana kita melakukan ujian online. Ya, di sini sudah disediakan CBT. Caranya bagaimana? Pak Guru, Bu Guru tinggal siapkan soalnya dalam bentuk Word, kemudian dibuka Word-nya, kemudian tinggal diisi penilaian apa, penilaian harian, tinggal diisi kompetensinya apa yang sudah diisi di awal tadi, KD-KD-nya, kemudian nama ujiannya, ujian harian, waktunya berapa menit, tinggal disesuaikan, kemudian tanggalnya tanggal berapa, tinggal disetting di sini Bapak Ibu, kemudian batas akhirnya sampai kapan, ya sudah, setelah itu tinggal simpan, maka ini sudah menjadi soal ya. Kemudian caranya, karena tidak ada isinya, kita tinggal edit di sini Bapak Ibu. Tinggal edit. Di sini ada edit ini, tinggal edit. Ya, ini harian tanggal sekian 26 Juli, ini tinggal diedit. Tinggal memasukkan soalnya Bapak Ibu. Klik buat soal. Soal pertama. Bapak Ibu diberikan akses pilihan akses soal banyak sekali di sini oleh Kementerian Agama. Ada salah benar, ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada short answer, ada essay. Jadi Bapak Ibu guru hebat tinggal memberikan kuisnya secara online sesuai dengan pilihan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Jadi sangat rugi sekali lagi kalau tidak menggunakan. Salah benar, ini sifatnya soal bisa berisi pernyataan yang di sini siswa disuruh menganalisis apakah soal itu benar atau salah. Ya, itu soal pertama. Sedangkan soal yang kedua, menjodohkan, Bapak Ibu di sini memberikan perintah untuk menjodohkan antara pertanyaan yang A dengan yang B, ini jawabannya harus sesuai. Bapak Ibu harus kasih masuk di sini pertanyaannya, jawabannya kasih masuk di sini. Ketika soal jadi, maka dia diacak. Jawaban A nanti dia pindah ke C. Maka membutuhkan ekstra perhatian dari anak-anak untuk mencocokkannya dengan cara mendrag sesuai dengan jawabannya. Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga, pilihan ganda tidak asing lagi Bapak Ibu, tinggal masukkan soalnya apa, kemudian isi jawaban apa, A apa, B apa, kemudian kasih jawaban kuncinya apa. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Kemudian soal selanjutnya yaitu short answer, yaitu jawaban singkat. Soalnya apa, jawabannya ketik di sini dan kerjakan, buat sampai soal selesai, simpan, maka soal CBT-nya pada jamnya nanti anak-anak tinggal masuk di login tadi, login awal seperti ini. Anak-anak tinggal langsung login menggunakan CBT ya Pak Ibu ya. Anak-anak disarankan melogin seperti ini, kemudian ketik login CBT. Maka anak-anak akan langsung masuk di masuk di CBT-nya. Jadi rugi Pak Ibu ya, sekali lagi rugi. Kemudian yang tak kalah hebatnya lagi,
karena ini sistemnya transparan, wali murid bisa lihat, siswa juga bisa lihat, semua guru bisa transparan. Jadi ketika rapat kenaikan kelas, semuanya nilai akan muncul di sini, ya. Semua nilai akan muncul di sini. Ketiganya yaitu kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan, nilainya muncul, keterampilan muncul, semester akhir muncul, rekapannya di sini. Jadi tidak ada lagi istilah dongkrak nilai, Pak Ibu. Kasihan guru-guru. Kasihan setiap semester harus mendongkrak nilai, ya. Jadi Bapak Ibu sudah ini saatnya tidak ada dongkrak. Bagaimana nilai yang belum tuntas? Kasih saja remedial sampai mereka tuntas. Biar anak murid kita termotivasi untuk belajar. Siapa yang nggak belajar ya sudah kasih tinggal nilainya segitu, ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi fasilitas yang terupdate ini bisa video conference seperti ini. Jadi Bapak Ibu rugi sekali kalau tidak menggunakan fasilitas ini, karena ini bisa digunakan untuk untuk pembelajaran daring yang menghemat pulsa. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena ini. Mengapa menghemat pulsa? Karena kita dari Kementerian Agama menggunakan pihak ketiga yaitu JITSI Organization dengan Kementerian Agama kita yang menanggulangi pulsa data kita, ya. Jadi semuanya sudah diatur. Jadi Bapak Ibu boleh buktikan. Kemarin teman-teman hebat Proctor Learning di Lampung sudah uji coba 5 jam hanya 30 MB. Ingat Bapak Ibu ya, hanya 30 MB bukan giga. Jadi tidak terlalu sekali 5 jam. Bayangkan kita ngajar nggak sampai 5 jam lah. Rapat juga tidak sampai 5 jam lah, paling 2 jam sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial singkat ini memotivasi kamat-kamat yang hebat se-Papua untuk membuat alinnya. Ayo madrasah bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.